Kita masuk ke bagian kedua dari Sehat di Tengah Pandemi dan saat ini kita sudah terima penelpon. Ada Ibu Lilis di Depok. Selamat pagi Bu Lilis. Pagi. Pagi, silakan Bu Lilis langsung ke Dr. Andrew. Iya dok, ini anak saya umur 8 tahun. Dia itu setiap pagi kalau bangun tidur itu suka meler hidungnya. Terus kalau dia sering banget hidungnya bergerak-gerak kayak berkedut gitu. Bergerak-gerak maksudnya digerakin gitu Bu ya? Enggak, kayak dengan sendirinya. Tapi dia bilang kadang kalau ditegur, sadar kok Bu, katanya gitu. Apa itu ada pengaruh dari gadget atau enggak? Katanya sih, kata orang kebanyakan nonton monitor gitu. Itu meler termasuk bersin-bersin gitu Bu pagi-pagi atau? Iya, termasuk bersin-bersin. Sering sekali, hampir setiap pagi. Oke, ada mengganggunya seperti apa itu Bu? Buat anaknya? Apanya? Mengganggu nggak untuk anaknya begitu? Enggak juga sih, tapi ya setiap hari itu setiap pagi tuh meler gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lilis di Depok. Kita terima dulu telepon dari Pak Putra di Jakarta. Selamat pagi Pak Putra. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Putra, silakan Pak Putra. Ini dok, kan anak saya umur 7 tahun. Bibirnya sering kering sama pecah-pecah. Tiap hari tuh saya kasih air kelapa muda biar nggak panas dalam. Nah, itu gejala radang atau panas dalam sih nggak ada. Kira-kira itu kenapa ya dok? Oke, nggak ada keluhan lain ya atau gejala lain ya? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Putra di Jakarta. Baik, langsung saja Dr. Andrew kita akan jawab dari kedua penelpon. Yang pertama Bu Lilis tadi, anaknya umur 8 tahun, pagi hidungnya sering meler dan tadi bergerak di bagian hidungnya katanya. Silakan. Oke, jadi Bu Lilis ya, kalau pagi hari sering bersin-bersin, sering meler, kita memang ada satu penyakit yang khas seperti itu ya, itu istilahnya pilek alergi atau rinitis alergi. Cuman kita harus kalau mau memastikan memang anak ibu harus diperiksa langsung, nggak bisa cuman dengan seperti ini. Tapi kalau yang seperti saya bilang tadi itu rinitis alergi, gejalanya tadi pagi hidungnya mampet, meler, bersin-bersin beberapa panjang tanpa padahal waktu bersin nggak ada pencetus seperti banyak debu gitu. Kemudian kalau malam kadang tidurnya ngorok. Kalau kondisi yang berat bisa sampai malam tuh kebangun-bangun karena ngoroknya itu. Bahkan pada pagi hari pun, bahkan pada saat tidur pun anak yang udah nggak ngompol bisa jadi ngompol lagi. Nah itu memang harus diterapi, yaitu supaya dia bisa tidur bisa enak. Karena biasanya kalau nggak diterapi berlanjut terus-menerus. Kemudian kalau hidung bergerak-gerak sendiri itu saya nggak bisa jawab ya. Kalau hidung bergerak karena sesak napas sih itu memang sesuatu yang harus kita benerin. Tapi mungkin nih karena hidungnya agak mampet, maka dia secara nggak sadar usaha napasnya nggak enak gitu, makanya hidungnya kayak kedutan. Coba kalau saya bilang coba aja di rinitis alergi diterapi dulu, nanti kalau dia udah tidak bersin-bersin lagi, apakah gejala kedutannya juga akan hilang gitu. Oke, jadi terapi ya bentuknya ya dok ya? Baiknya diterapi aja sampai dia nggak ada keluhan lagi, dilihat apakah hidungnya masih seperti itu. Kalau memang hidungnya masih ada ya berarti itu ya otot di hidungnya itu yang secara involunter yang gerak-gerak sendiri. Oke, kita ke pertanyaan dari Pak Putra di Jakarta mengenai bibir kering, anaknya berusia 7 tahun dok. Oke, jadi bibir kering sendiri bisa tanda dari kekurangan cairan ya. Sebenarnya nggak cuma air kelapa sih, yang penting minum air putih ya, minum air putihnya. Ya tandanya kalau anak minum air putihnya cukup tuh ya dia akan sering kencing tiap 3-4 jam sekali. Kalau anak-anak nggak kencing atau jarak kencing sampai 6 jam itu mah kurang cairan. Nah salah satu tandanya ya bibir kering. Tapi kalau bibir kering sendiri kadang-kadang kan anak suka yang ngopek-ngopek atau menggaruk-garuk yang kering. Itu bisa dikasih pelembab bibir ya. Kalau kayak orang dewasa mungkin lip balm gitu ya. Jadi supaya dia tidak pecah-pecah, tidak sakit gitu. Nah kalau dari cerita Pak Putra tidak ada gejala yang lain-lain. Nah saya nggak terlalu khawatir bahwa bibir pecah-pecah ini merupakan satu dari beberapa kumpulan gejala yang mengarah ke penyakit yang lebih berat lagi. Cuman biasanya keluhannya bukan bibir keringnya kalau penyakit itu, tapi ada bibir keringnya.
Oke, itu Kalau bibir kering hanya bibir penyerta, kering tapi ada aja, keluhan lain yang lebih berat begitu biasanya kalau. takutnya itu. Tapi kalau Oke. cuma bibir kering aja, coba minum yang banyak, sama kasih pelembab. Kalau nggak membaik juga, dilihat langsung gitu. Oke, baik Dr. Andrew, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kami lewat Instagram maupun yang sudah melalui telepon. Sehat terus Dr. Andrew. Baik, terima kasih. Terima kasih dok.